Yaitu hadis yang ketujuh berkaitan dengan babul muraqabah, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sadar ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama man dana nafsahu hasabaha. Hadis yang ketujuh yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang terkenal dengan Imam Nawawi dalam bab muraqabah, yaitu beliau menempatkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Ya'la Sadar ibni Aus radhiyallahu anhu. Siapa Sadar ibni Aus atau Abi Ya'la ini? Seorang sahabat Ansor, yang tinggal di Madinah, tentunya penduduk asli Madinah dari suku atau Bani Khazraj. Jadi di Madinah itu tinggal dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Dan daripada keturunan ibunya Kanjeng Rasul Siti Aminah aslinya dari Madinah. Beliau masih keponakan saudaranya, yaitu Hasan bin Sabit yang terkenal dengan julukan penyakit di zaman Rasulullah SAW. Beliau Abu Ya'la ini seorang yang di antara orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang sabar menikmati kemewahan dunia. Itu namanya zuhud. Zuhud di antara para sahabat dari kaum Ansor itu ada 3 orang yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Darda, yang kedua Umair bin Sa'id, yang ketiga yaitu Abu Ya'la. Dan 3 orang ini terkenal seluruh dunia. Bapak masih ingat cerita tentang Abu Darda yang mana rumahnya tidak terbakar. Di antara rumah yang lain terbakar, rumah Abu Darda tidak terbakar. Beliau yakin bahwa Allah tidak akan membakar rumahnya meskipun sudah sampai halaman rumah. Dan Abu Darda ini orang yang mana ketika turun ayat tentang pinjaman kepada Allah, wa may yuqridullaha qardan hasanan, dia terkaget-kaget. Siapa Abu Darda ini? Siapa yang mau meminjamkan hutang kepada Allah? Abu Darda nanya, masa Allah hutang? Pinjam uang ke hutang qardan hasanan dia. Katanya benar, fayullah al-malam. Katakan Nabi dalam surat ini, yaitu maka Allah akan lipat gandakan. Akhirnya Abu Darda tanpa berpikir panjang, beliau mensedekahkan melimpahkan tangan. Kalau kita kan pikir dulu ya baik. Ini Abu Darda artinya apa? Zuhud, sabar dalam menikmati kemewahan dunia. Zuhud itu orang yang merasa bahwa kenikmatan dunia itu
yang disampaikan Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menahan nafsunya, yang mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa atau dia melakukan perbuatan satu perbuatan yang berorientasi setelah kematian. Jadi amalna ayat-ayatna itu kehidupan saat fokus. Jadi dia kategori cerdas menurut Rasulullah. Pandang orang pintar mana biasa. Pintar itu orang yang menyelesaikan studinya dengan baik, belajarnya dengan nilai yang bagus. Pintar itu, cerdas itu senantiasa memahami orang lain cerdas. Cerdas itu orang yang berwarna panjang sudah banyak. Nah, SPD, MPD, doktor, profesor, guru, ayah, ALM, almarhum, pakai panjang nama, ALM 40 tahun belakang sabuan apa? ALM, almarhum itu yang disayang, almarhumah yang bisa disayang itu perempuan. Nah, Kanjeng Rasul memberikan kategori bahwa orang yang cerdas itu orang yang menahan hawa nafsunya. Kita punya keinginan, benar ya Pak? Punya pasti. Keinginan-keinginan itu kalau tidak ditahan, dikendalikan, maka akan terus meminta, akan terus menuntut kita. Sedangkan kita merasa bahwa itu bukan tuntutan. Kita sudah merasa bahwa itu kebutuhan. Jadi orang yang cerdas, al-aqilu, kata Imam Muhammad bin Ahmad, al-qayyisu al-aqil. Orang yang cerdas berakal. Ada nggak orang punya kepala tapi nggak punya akal? Ada orang bilang anak baru lahir kan belum cakap akalnya. Dia belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau sudah bisa mampu membedakan baik dan buruk, namanya mumayyiz. Mumayyiz itu tandanya kalau dia berbuat salah, dia langsung kabur, dia langsung umpat, itu mumayyiz. Sudah mampu membedakan baik dan buruk. Kalau tadi pertanda bahwa dia sudah menangkap ke arah dewasa. Al-aqil orang yang berakal. Kalau nggak berakal berarti hewan nggak masuk. Kalau orang sebutnya kata hewan yang cerdas, banyak video anjing. Anjing hewan di antara hewan yang paling cerdas itu seekor anjing. Anjing itu dilatih paling mudah. Bahkan Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya itu kurang lebih kalau saya baca 30 atau 12 kelebihan anjing. Kalau di kita nggak boleh berpeliharaan. Kalau Imam Mali kan berapa? Imam Mali. Kalau di fikih Bapak pegang bulunya kering, bulunya kering anjing. Tangan kita kering, ya kan? Kira-kira najis nggak? Tidak najis, ya kan? Karena sama-sama kering. Dan najis mughaladzah, ya kan? Bapak basah tangannya, bulu anjing basah tangannya, najis nggak? Enggak, karena sama-sama basah. Kalau bulu anjing kering tangan kita basah, baru kena najisnya, ya kan? Tapi najis yang mughaladzah itu yang di lidah, itu najis mughaladzah.
Kalau babi keseluruhan, ya, keseluruhannya najis. Kalau anjing ada klasifikasi. Ya. Nah, anjing disebut hewan yang cerdas, tapi tetap ghairu aqil, tidak punya akal. Menunggu akal bakal dia ngerasa, wah ini saya dikerjain sama tuannya, disuruh-suruh, pasti kan dia punya insting. Maka di disederhanakan oleh Muhammad bin Alad, al-aqil ay al-qayyus, cerdasan itu berkaitan dengan akal. Mandana nafsahu, orang yang cerdas itu yang menahan dirinya, menahan nafsunya. Ai hasibuha wa manaha mustaladzatiha wa syahwatiha allati fiha halatu diniha. Nah, ini lebih jelas. Tegasnya orang yang menahan nafsu dan mencegah nafsu, mustaladzatiha, apa? Yang menuntut kelezatan atau syahwat-syahwat. Syahwat itu yang lahir dari makanan perut. Ya. Nafsu yang lahir dari hasil makanan atau sebuah materi yang kita makan. Itu namanya syahwat. Maka kalau orang nikah kita punya nafsu syahwat, benar nggak? Coba bapak nggak makan, kira-kira naik ya? Nggak makan 3 hari 5 hari, yang ada nggak kepikiran pengen itu, kepikirannya pengen makan. Maka orang yang semakin banyak makan, minum dan makanan-makanan yang membuat hormonnya naik akan terang, disebut nafsu syahwat, emosinya keluar. Ya, kenapa orang itu cepat marah? Karena dia sering makan daging anjing misalnya, gitu kan? Atau dia sering mengkonsumsi hal-hal yang membuat adrenalinnya cepat marah. Kalau hawa itu nafsu yang lahir dari alam pikiran. Maka hawa itu biasanya kalau kita dapat satu materi, dapat ilmu semakin banyak, lalu timbul sombong, itu hawa. Makanya Siti Hawa kan disebutnya itu. Ya kan, namanya Siti Hawa, istrinya Kanjeng Nabi Adam yang membisikkan. Di rumah kan gitu, udah tenang, perut udah kenyang, mobil udah ada satu, motor ada, anak baik, bisikan Hawa dari istri, Pak kayaknya kurang mobil. Kata Hawa, padahal perut udah kenyang, makanan sudah ada, tapi Hawa bisikan. Orang yang menahan ataupun mencegah aihasimuha, bahwa orang yang mencegah itu via halal diniha, di mana keledatan ataupun syahwat yang di dalamnya mengganggu aktivitas agama atau menghancurkan, membinasakan agama. Inilah contoh, Pak. Kita selalu menyangka bahwa nafsu itu nggak membuat ribet. Betul nggak, Pak? Nafsu itu kita kadang nggak buat ribetnya, Pak. Ya udah, sekedar nafsu aja. Kalau nafsu nggak dibuat ribet, padahal hakikatnya ribet. Keinginan kita ingin punya mobil selesai nggak dengan lunasnya mobil, Pak? Nah, kita terikat nggak dengan satu barang yang kita miliki? Contoh, Bapak ingin punya rumah, selesai ngumpulin uang untuk rumah, tiba-tiba rumah bocor, tetap harus diganti nggak, Pak? Diganti. Mobil tabrakan, ya kan? Lunas udah, kreditnya selesai, ada sedikit kebocoran, diganti nggak? Diganti. Terus tidak akan selesai. Kita menyangka kita sudah selesai dengan memiliki mobil kendaraan. Kita menyangka sudah selesai dengan memiliki rumah, padahal ada perawatan. Kalau tidak seperti itu, nanti saudara datang kita malu rumah bocor.
Gengsi yang naik. Ya Pak ya. Rumah belum dicat, cepit deui, hayang dilegaan, gengsi itu naik, nafsu. Jangankan kita punya rumah, jangankan kita punya mobil, ingin sesuatu yang sederhana pun itu harus. Contoh, Bapak pengen pesan makanan lewat GoFood. Anu pertama kali kudu boga aplikasi GoFood. Itu boga aplikasi nama mau bisa. Kudu meuli naon lah HP kudu boga. Dia Pak. Geus boga HP kudu meuli kuota. Internet can beres. Geus meuli kuota internet naon deui? Kudu ngainstal. Nya Pak. Geus diinstal naon deui? Kudu daftar akun KTP kudu diasupkeun, data pribadi kudu diasupkeun. Geus kitu bisa mesen can bisa. Kedidinya pilihan mayarna make kan gitu. Benar tuh. Mayar cash atau naon, ya kan? Urang teu boga saldo iseulah kucuk-kucuk instan. Nafsu dibawa seakan enggak. Maka orang yang cerdas itu orang yang tidak terikat. Imam Syafi'i nyatakan orang yang cerdas, orang yang dia tidak terikat dengan kaya, tidak mau apa. Cuma jangan sampai terjebak dengan putus asa. Ini yang banyak putus asa itu, ya udahlah, saya mah nggak mau ngapa-ngapain, itu salah. Keinginan nafsu itu penting, tapi hanya dikendali. Seperti tadi orang kan zaman dulu itu tidak ribet. Alat komunikasi, alat masak tidak semodern sekarang. Pokoknya alat bantu kehidupan tidak selengkap zaman saat ini. Betul kan? Kalau dahulu media komunikasi kita mungkin kentongan baru bisa kumpul. Speaker saya can. Zaman Bapak Leutik, zaman Adil atau saya. Meureun zaman Bapak Leutik pas speaker can aya kentong kumpul kan. Bedug ajanda teu kadang, bedug kadang kumpul, kamu sok. Ada can aya naon, listrik can asup, ponsel home. Tapi sederhana, hidup yang sederhana, tidak rumit, tidak banyak keinginan, kebutuhan. Lalu tidak ada yang namanya apa? Komunikasi, nggak perlu beli kuota seperti itu. Kalau mau nonton nggak punya TV ke tetangga rada pelit, kurang nonton di luar di jendela, ditutup jendela. Ya kan? Ngalah. Abdi pun nonton tinju kabur jeung bapak kuat ka imah buah. Jangan poe minggu di luar da minggu. Hiji nu warna-warni eta. Ingat kene SD teh pengalamannya banyak. Hiburan golek, hiburan layar tancap. Komunikasi media-media, tapi sederhana, tapi kebutuhannya. Tapi saat ini hal ini zaman sekarang seakan-akan itu kebutuhan. Seakan-akan itu kebutuhan, padahal sudah naik pada gengsi. Maka orang yang cerdas, kata Rasul, pertama mandana nafsa. Orang yang senantiasa mengendalikan diri, mengendalikan nafsunya. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, ya mengendalikan keinginan-keinginan syahwat, ya, kaitannya dengan syahwat atau mustaladat. Kalau ilmu kan mustaladat itu hal-hal yang menyenangkan, mengenakan, yang membuat kita senang. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu yang orientasinya kematian atau kehidupan setelah mati. Itu kata Kanjeng Rasul, orang yang cerdas, al-qayyisu, orang yang memiliki akal sempurna. Tugasnya kita selalu merasa kalau diajari bahwa yang penting itu adalah Allah. Benar gak Pak?
Ada orang yang bertanya, kok tiba-tiba Allah menjadi penting dalam kehidupan kita? Bapak merasa nggak Allah itu penting? Hah? Penting Allah atau uang? Lebih nyaman ketika ingat Allah atau ketika punya uang? Ketika punya uang. Kok tiba-tiba kiai ustaz ngajarin pentingnya Allah? Iya kan? Orang yang kritis pasti akan, wah nggak ada, saya dari kecil pentingnya itu dikasih uang, hidup saya enak, bener gak? Makanya kalau bapak dikasih uang pernah nanya nggak? Saya tak kasih uang, Pak Ustadz ini bikin naon, nggak pernah. Dikasih 1 juta nggak pernah nanya, ini buat apa? Betul? Nggak pernah ada pertanyaan. Tapi kalau dikasih wiridan nama kiai, dibaca kalimat la ilaha illallah, buat apa Pak Ustadz? Ya kan? Baca kalimat Allah dalam hati, buat apa? Pasti artinya kita belum memahami bahwa Allah itu kata kalimatnya musabbibul asbab. Dia yang menyebabkan awal pertama. Kenapa? Ya tadi awal pertama kita bisa hidup, lahir, semuanya itu adalah Allah. Langit, alam semesta, kalau tidak ada Allah tidak akan tercipta. Allah tidak berkehendak tidak akan tercipta.